Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jember. Hari ini kami sudah kedatangan tamu dari pelaku wisata Mas Febrian Ananta Kahar. Tadi sudah kita sebutkan beberapa wahana yang mempunyai batasan ketika Anda berkunjung ke Taman Botani Sukorambi ini tidak serta-merta bebas mengikuti semua wahana atau menikmati semua wahana begitu ya. Ada wahana-wahana tertentu yang masih dilakukan pembatasan. Nah, kita akan ulas, tapi selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, inovasi dan kreativitas, pihak pengelola wisata ini juga sangat dibutuhkan dalam menarik kembali pengunjung yang sebagian masih merasa khawatir untuk berwisata. Mas Febri, saya sedikit tergelitik. Kiat-kiat apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh Taman Botani Sukorambi agar pengunjung bisa datang kembali ke sini berbondong-bondong, tapi tetap dengan melakukan protokol kesehatan yang baik begitu? Ya. Di musim pandemi seperti ini, kita lihat tantangannya dulu ya. Masyarakat sekarang kita akui bahwa ya mungkin 50% dari masyarakat masih mengabaikan COVID-19. Itu yang tantangan yang terberat kita. Kedua, akibat daripada seperti itu, kita harus bikin protokol kan. Kita bikin protokol. Tantangannya kita harus bikin protokol yang benar. Kemudian orang yang memberikan protokol harus meyakinkan. Kemudian otomatis karena itu tantangannya dengan COVID-19 orang pada takut seperti ini, kita juga bagaimana mengajak orang ke dalam. Nah, dari kreativitas itu akhirnya kita harus bikin suasana yang nyaman buat daripada si pengunjung tadi, untuk lebih menikmati dengan kewaspadaan tinggi. Sekalipun tetap dilakukan pembatasan tertentu. Kemudian kita juga harus memberikan pandangan-pandangan kepada pengunjung. Memang banyak yang kita lakukan di dalam sini. Ya seperti tadi setiap wahana kita buka tutup. Kita ada banyak wahana yang ada di sini. Yang pasti kita tutup adalah kolam renang. Kolam renang, public kolam renang kita total ada 5 kolam renang dengan berbagai ukuran. Itu kita tutup. Karena kolam renang kami adalah kolam renang yang menggunakan sumber air murni. Jadi kolamnya memang airnya dari sumber, jadi tidak kapurit. Jadi itu kita tutup. Mengenai yang lain-lain adalah kalau kita dibilang mudah, ini pekerjaan berat. Tapi daripada kita tutup, mendingan kita jalanin gitu aja. Kita buka tapi tetap dengan edukasi yang full ekstra ya Mas? Nanti full memang. Jadi kayak golf cart yang biasa isi 6, sekarang tinggal isi 3. Ya baik, yang menarik adalah tidak semua masyarakat kita bisa menerima itu dengan mudah. Betul. Bagaimana kemudian kiat-kiat dari karyawan sendiri ataupun dari Mas Febri ketika terjun langsung ke Taman Botani Sukorambi, mengajak teman-teman pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan? Tentunya tidak semua orang kita pasti disiplin, kita bisa mengakui seperti itu Mas. Tapi tentu dong ada kiat-kiat tertentu yang harus Mas. Jadi pertama adalah karyawan, saya sampaikan bahwa karyawan kami sudah kami edukasi mulai akhir bulan Maret. Bahwa ini COVID nggak main-main. Jadi mereka sudah kita siapkan bagaimana mendalami, itu butuh waktu. Kebetulan juga kita tutup. Jadi pada sekarang karyawan itu sudah tahu arti sebuah COVID-19, bahayanya COVID-19. Nah, dia akhirnya menjadi pengarah yang baik di lapangan nantinya. Karena dia sudah merasakan bagaimana pola hidup sehat, bagaimana menjaga COVID, bagaimana gunanya masker. Itu nantinya akan menjaga pengunjung-pengunjung itu untuk tidak berbuat sembarangan. Ditambah dengan keputusan pemerintah yang harusnya 50% daripada kapasitas daripada tempat wisata itu boleh dipenuhi. Gitu. Itu membuat kami berkreasi. Oh ya, lebih baik ini caranya begini. Ini cara. Jadi bagaimana
tugas dari kami yang luasan 12 hektar ini, mereka bisa menyebar rata. Itu tugas kita sekarang. Dengan promosi yang harus lebih lain daripada yang lain, karena ini sudah masa sudah berbeda. Baik. Yang saya juga highlight di sini bahwa sebagai top leader kita juga harus menerapkan protokol kesehatan terlebih dahulu, sehingga yang di tengah atau medium kita bisa menerapkannya juga kepada pengunjung. Iya. Seperti yang saya sudah simpulkan tadi di awal bahwa tidak semua pengunjung bisa serta-merta menerima itu. Bagaimana kemudian si wabah COVID ini bisa terhenti? Paling enggak dalam tanda kutip berhentinya di ujung atau di pintu Biasanya, depan Taman Botani, Mas. Kami gitu. ilustrasikan biasanya pengunjung sudah tidak mau dari depan. Nggak mau pakai masker, nggak mau apa, itu kita sudah mencari pada saat Bupati datang. Sebelum Bupati datang kita role play dulu, bermain dulu kan, bermain dulu. Ternyata memang ada kebetulan pada saat itu juga ada kendaraan yang mau masuk. Kita lihat bagaimana, Pak kalau pakai masker gimana? Nggak bisa, kita nggak bisa kalau pakai masker. Ya udah, kalau begitu kita role play. Pintu terdepan adalah itu yang terbaik. Mendingan dia nggak bisa masuk daripada dia masuk tapi membawa masalah buat yang lain. Lebih baik kita usir halus Nggak usir, daripada tolak halus. tolak halus bahwa tidak boleh mengikuti kegiatan yang ada di dalam Taman Botani jika tidak menggunakan protokol kesehatan yang baik. Betul. Baik. Kira-kira dari sekian kesiapan yang sudah dilakukan oleh Taman Botani Sukorambi, ada tantangan-tantangan tertentu atau mungkin yang perlu dibenahi dari yang sudah-sudah, seperti kalau misalkan saya tadi datang gitu ya Mas, mulai dari cuci tangan, disemprot desinfektan, semua sudah dilakukan sangat perfect begitu. Kira-kira ada tidak indikator yang masih menjadi PR atau menjadi tantangan dari tim Mas Febri? Yang terbesar adalah kami luasan 12 hektar, bagaimana orang-orang itu main di sana, main di sini dengan kita kan bisa 500 sampai 750 orang karena kapasitas 1.500 sini. Jadi kita bagaimana mengalokasi orang-orang tersebut. Jadi timing yang di depan mengatur orang bagian sini lagi penuh. Kita infokan di depan. Bagian contoh bagian rusa lagi penuh. Kita bilang, "Ibu mau kemana? Mau ke rusa." Jam 12 ya, 2 jam lagi ya, karena ini ngantri. Nah, seperti gitu. Harus ada timing-timing yang pas ya? Timingnya. Itu yang koordinasi itu yang baru buat kami, tapi akan menjadi highlight daripada taman wisata ini, bagaimana mengaturnya. Karena kita lihat kalau di luar negeri juga waktu jam segini kan kita datangnya juga in dan out kita perhatikan sekali. Itu yang mungkin bisa, yang tantangan yang terberat. Selain itu juga kita juga promosinya modelnya baru, di mana orang masuk ke sini nggak boleh ketakutan, juga nggak boleh sembrono. Baik, saya juga melihat bagaimana kesiapan dari Taman Botani ini sendiri menyiapkan sebagai wisata tangguh begitu yang ada di Kabupaten Jember, salah satu wisata andalan bahkan yang bisa saya katakan seperti itu. Ya, terima kasih. Apa yang kemudian Mas Febri dan tim juga ingin katakan kepada pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan terkait dengan pola-pola kehidupan baru di new normal ini, terutama di sektor wisata, Mas? Silakan. Ya, buat teman-teman destinasi wisata Jember, ini COVID-19 bukan suatu keadaan yang mudah buat kita. Kita dihadapkan pilihan seperti saya dibilang, terus buka atau kita tutup selamanya. Kalau kita mau buka, ikutin apa arahan pemerintah. Mulai dari protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Ditambah lagi pemerintah minta sebelum buka kita harus membuat rapid test bersama. Ikut aja semua. Pastikan tempat Anda aman. Pastikan tempat Anda bukan jadi klaster baru. Orang yang masuk ke tempat kita adalah orang yang ingin berlibur, bukan ingin menjadi sakit berikutnya. Itu yang tugas yang sangat berat buat kita untuk memastikan itu. Jadi tetap optimis, adalah jalan untuk ke arah sana untuk buka, karena tempat wisata kota lain sudah mulai buka. Kita ikutin aja, Satgas akan datang ke tempat Anda untuk mengaudit, dan akan memutuskan Anda menutup kembali. Itu harus hati-hati. Jadi Anda tidak bisa bermain-main di sini. Kita pastikan masyarakat Jember atau sekitar Jember yang ingin berwisata di tempat kita itu datang aman, pulang aman. Baik, terima kasih semangat saya hari ini.
tadi sudah disebutkan di closing statement Mas Febri bahwa yang pertama adalah segala penerapan ataupun alur ketika pengunjung menghadiri atau mengunjungi Taman Botani Sukorambi ini sudah melalui protokol kesehatan yang baik dan benar, begitu Mas. Ya. Dan kemudian juga Mas Febri sebagai koordinator destinasi wisata Jember juga mengajak peran serta para pelaku dunia usaha di sektor pariwisata terutama untuk bersama-sama bersinergi untuk menggerakkan kembali geliat-geliat wisata di Kota Jember. Pola-pola kehidupan baru ini juga harus kita lakukan bersama agar geliat wisata semakin baik ke depan. Dan itu tadi Dialog Jember bersama Mas Febri Ananta Kahar. Kami pamit undur diri pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.